Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Tetap semangat, tetap waspada juga dengan adanya penyebaran COVID-19, tetapi tidak usah lebay untuk menyikapi itu. Dan menemani saudara di hari ini, kita akan bersama menghayati sapaan firman Tuhan dengan tema saat ini adalah bertumbuh dan semakin berhikmat. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang hikmat, apa tuh yang kemudian terpikirkan dalam pikiran kita? Kalau kita melihat secara bahasa aslinya, kata hikmat itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu chokmah, yang secara umum dapat diterjemahkan sebagai kepandaian, kecerdasan, dan juga kebijaksanaan. Hikmat berarti pula bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kalau kemudian dengan definisi itu kemudian mungkin timbul dalam pikiran kita, lalu bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang berhikmat? Atau dengan kata lain, bagaimana toh supaya kita itu bisa mendapatkan hikmat? Kita akan melihatnya dalam firman Tuhan yang diambilkan dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu dimulai bagaimana kita itu takut akan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan saat ini bukanlah kita takut ketika seperti kita melakukan kesalahan dan kemudian konangan. Bukan seperti itu. Dan takut akan Tuhan juga bukan seperti kita takut ketika kita nonton film horor dan adegannya itu sesuatu yang membuat kita itu takut. Juga bukan seperti itu. Takut akan Tuhan juga bukan seperti ketika kita memiliki fobia. Rasa takut yang berlebihan terhadap suatu benda, situasi atau kejadian yang ditandai dengan keinginan untuk menjauhi sesuatu itu dari kehidupan kita. Tidak seperti itu. Tetapi takut akan Tuhan adalah takut yang penuh dengan rasa takjub atas kuasa dan kemahaan dari Tuhan. Sehingga ketika kita takjub kepada Allah atas setiap apa yang mampu dilakukan oleh Allah, membuat kita kemudian muncul rasa taat dan tunduk terhadap segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sikap hormat, sikap tunduk akan kuasa Tuhan itu diwujudkan dengan dua hal. Yang pertama adalah kita mencoba melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita takut akan Tuhan, sebenarnya kita ingin selalu dekat dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita ada dua kata, yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Dan sekarang kita akan mencoba mendefinisikan tentang kata bertumbuh. Apa tuh sebenarnya makna bertumbuh itu? Makna bertumbuh itu dimunculkan dengan dua macam ciri. Yang pertama adalah adanya metamorfosis. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang kedua yang demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, bagaimana kita bertumbuh itu dinampakkan bagaimana kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Tentu perubahan yang dimaksud adalah dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik.
Seperti halnya seekor ulat itu kemudian bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang anggun dan enak untuk dipandang. Yang kedua adalah bahwa pertumbuhan itu melibatkan sebuah proses. Dan proses untuk bertumbuh adalah proses yang harus dilakukan dengan penuh ketekunan. Tidak bisa sesuatu itu menjadi hal yang instan. Sederhananya adalah kalau kita semuanya makan mie instan, bukankah itu juga perlu dimasak terlebih dahulu? Pertama-tama direbus. Tidak langsung dari kemasan kemudian kita makan atau kita konsumsi. Tidak. Tetapi semuanya butuh proses. Dan seringkali kita tidak tahan terhadap proses yang harus kita jalani. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini tema kita mengajak kita semuanya untuk bertumbuh dan semakin berhikmat. Bagaimana hikmat dari Allah itu kemudian memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari yang tidak baik menjadi pribadi yang baik. Dan hidup kita menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita berdoa untuk mengakhiri Gembala Menyapa di saat ini. Mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami bertelut ke hadirat-Mu, mohon berkat-Mu, ketika kami semuanya memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang berhikmat, sekaligus menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh dalam kasih dan kuasa Allah. Tuhan, mampukan kami untuk melewati proses ini dengan baik, dan akhirnya kami menjadi manusia-manusia baru yang semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik dan menjadi manusia yang berhikmat atas kasih dan kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara dalam setiap karya dan pelayanan saudara. Amin.